Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah L2006. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang deret Fourier. Yang selanjutnya kita juga sudah membahas tentang fungsi dengan periode rho sama dengan 2L. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi ganjil genap atau genap ganjil, ganjil genap, genap ganjil. Sudah kayak di Jakarta saja ya. Oke. Lanjut, fungsi ganjil genap. Di dalam menentukan koefisien Fourier, waktu dapat dihemat dengan sumber-sumber kesalahan yang dapat dihindari bila fungsinya ganjil atau genap. Jadi, tadi kalian harus menghitung semuanya kan ya. Tetapi itu semua dapat dipersingkat perhitungan kita jika kita dapat melihat fungsi tersebut tergolong apa, ganjil atau genap. Fungsi dikatakan ganjil, dikatakan genap jika nilai f min x sama dengan fx. Kalau kalian perhatikan lagi, f min x sama dengan fx ini adalah deret kosinus. Tadi kita sudah bahas ya, cos min 30 sama dengan cos 30 sebagai contoh. Di sana untuk kosinus kuadran 4 nilainya pasti sama dengan kuadran 1. Ya. Kalau nggak percaya nanti dicoba cek lagi. Makanya saya minta untuk perhatikan dan ingat-ingat kembali kuadran-kuadran dalam trigonometri. Yang kedua, suatu fungsi dinyatakan ganjil jika f min x itu menghasilkan min fx. Dan ini merupakan deret sinus. Sebagai contoh, sama kita ambil contoh angka saja. Sin min 30 itu sama dengan min sin 30. Jadi kuadran 4 itu nilainya adalah minus dari kuadran 1. Untuk deret sinus, untuk sinus, dan ini untuk kosinus. Jadi dikatakan genap itu untuk kosinus, ganjil itu untuk sinus. Kalau gelombangnya itu ganjil, maka yang terjadi adalah sinus. Kalau gelombang itu genap, yang terjadi adalah kosinus. Jika fungsi genap, maka persamaannya integral min L hingga L fx dx itu sama dengan 2 integral dari 0 hingga L fx dx, dan fungsi ganjil dari min L hingga L fx dx sama dengan 0. Kedua gambar di sini adalah menjelaskan tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Di sini fungsi genap tadi adalah deret kosinus. Gelombang kosinus tadi arahnya seperti apa? Kalau kalian perhatikan, ini sama dengan gelombang kosinus. Pergerakannya, arahnya seperti apa? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ketika ganjil, ini adalah deret sinus dan sini adalah gelombang sinusnya. Bergeraknya sinus. Gitu ya. Oke, jika fx merupakan fungsi genap, maka integral min L hingga L fx sin npx per L dx ya, itu nanti akan bernilai ganjil dan Bn-nya adalah nilainya 0. Bn-nya nilainya 0. Lebih enak kan ya? Kalau kita tahu itu adalah fungsi genap, maka otomatis Bn-nya 0. Otomatis. Kalau tidak percaya, nanti dibuktikan. Buktikan sendiri. Oke. Sehingga deret Fourier menjadi seperti ini. Fx sama dengan A0 plus sigma n sama dengan 1 hingga an cos np per Lx. Seharusnya kan ada tambahan lagi di sini ya, Bn sin np per L x. Tetapi karena Bn-nya 0, maka dia tidak kepakai. Dan di sini untuk mencari A0-nya itu menjadi persamaannya 1 per L integral min L hingga L fx dx. Kalau An-nya menjadi 2 per L integral min L hingga L fx cos npx per L dx. Rancu ya? Bingung ya? Oke, kita kembalikan ke slide sebelumnya. Nih. Ketika Bn tadi bernilai 0, ini nilainya 0, maka ini otomatis ditiadakan. Jadi yang ada hanya A0 dan An-nya saja koefisiennya. Ya. Untuk A0 tadi kan persamaan yang digunakan untuk mencari koefisien A0 adalah 1 per 2L. Tetapi jika itu sudah dinyatakan sebagai bilangan
atau fungsi fungsi genap, maka menjadi 1/L. Nih, kalau yang tadi itu adalah 1/2L ya. Lanjut, yang untuk AN-nya itu menjadi 2/L. Selebihnya sama ini sama ini selebihnya. Ini aja bedanya, 1/L ini jadi 2/L. Kalau yang sebelumnya berapa? Kita cek. Sebelumnya adalah 1/L. Dia berubah menjadi 2/L. Begitu pula, jika fx merupakan fungsi ganjil, maka integral min L hingga L fx cos npx per L dx itu nilainya genap sehingga AN nilainya 0. Ya. Sehingga deret Fourier menjadi fx sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin np per Lx, dan Bn menggunakan persamaan ini. Kita cek lagi di sini. Ketika fungsi itu adalah ganjil, maka akan bernilai apa tadi? Ayo coba diingat-ingat. Ketika fungsi itu ganjil, maka dia merupakan deret sinus. Deret sinus berarti kosinusnya itu nggak ada. Kosinusnya nggak ada ya. Sehingga tadi kan sudah dikatakan AN-nya 0, AN-nya 0 dan A0-nya 0. Sehingga yang ada hanya BN-nya saja. Dan BN, untuk mencari koefisien BN, persamaannya pun berubah menjadi 2/L. Jadi yang betul kita ingat adalah ketika itu merupakan genap, maka deret Fouriernya pasti kosinus. Kalau ganjil, maka deret Fouriernya pasti sinus. Ya, karena kosinusnya yang ditiadakan. Kalau genap, sinusnya yang ditiadakan. Kalau sinusnya nggak ada, jadi dia deretnya adalah kosinus. Kalau yang diganjil, kosinusnya nggak ada, maka deretnya menjadi deret sinus. Gitu ya, mudah kan ya? Oke, itulah tadi materi kita pada minggu ini. Yang pertama kali kita sudah membahas tentang deret Fouriernya, kemudian ketika periode rho sama dengan 2L, dan yang terakhir adalah fungsi ganjil genap. Selalu ingat, kita memiliki moto, kalau saya sudah belajar, saya harus bisa mengajari orang lain. Dan belajar itu sejak dari ayunan sampai masuk liang lahat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.